Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Firda Sofiati, NPM 20020111029 dari Prodi Manajemen Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah. Pada video ini akan membahas tentang probability sampling dengan dosen pengampu Pak Suryani STMT. Apa sih itu probability sampling? Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Dalam merencanakan probability sampling, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, diketahui besarnya populasi induk. Yang kedua, besarnya sampel yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, selanjutnya ada teknik sampel random. Ada sample random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematical sampling. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sample random sampling. Terdiri dari teknik sampling secara acak, anggota populasi dianggap homogen, cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi, banyak digunakan dalam penelitian sains. Yang kedua ada stratified sampling. Terdiri dari digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam sastra. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Yang ketiga ada cluster sampling. Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompoknya, sampling ini mudah dan murah tetapi tidak efisien dalam ketepatan serta tidak umum. Dan yang terakhir ada systematical sampling, terdiri dari setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval tiap ke n elemen dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan hemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Nah, probability sampling juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan probability sampling. Terdiri dari pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel sistematis. Yang kedua, ada kekurangan probability sampling terdiri dari pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak bertingkat, pengambilan sampel sistematis. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang probability sampling, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.